Tanpa APBN, benarkah restrukturisasi utang proyek kereta cepat bisa menjadi solusi? Kami akan membahasnya bersama Direktur Kebijakan Publik Selios, Media Wahyudi Askar. Selamat malam, Mas Media. Selamat malam, Mbak. Baik, Mas Media, kita sudah dengar bahwa tadi Pak Luhut buka suara soal utang WUSH dan mengatakan bahwa proyek ini sebetulnya sudah busuk sejak awal. Anda sepakat dengan itu, Mas Media? Iya, sangat sepakat. Tapi pertanyaannya justru harus dikembalikan ke Luhut. Kalau busuk sejak awal, kenapa tidak dihentikan? Karena Pak Luhut kan ketua pelaksana dari proyek kereta cepat ini. Kereta cepat ini optimistis. Jadi dengan kejadian yang terjadi sekarang harusnya tidak akan pernah terjadi kalau feasibility study-nya benar. Jadi pembengkakan biaya yang sampai belasan triliun itu terjadi karena kegagalan dari studi kelayakan yang dilakukan oleh saat itu adalah pemerintah. Jadi kita juga harus belak-belakan bersama ya untuk melihat kembali proyek ini dan kemudian melakukan audit secara independen. Jadi jangan BPKP. BPKP kan bagian dari pemerintah juga. Dan kemudian melihat kembali ke belakang kenapa keputusan ini kereta cepat ini sampai kemudian harus meninggalkan hutang yang sangat besar dan membebani KAI dan sekarang Danantara. Jadi saya kalau bisa balik lagi ke belakang ini adalah keputusan politik, jadi bukan murni keputusan bisnis. Jadi konsekuensinya harus ada political accountability. Jadi jangan hanya corporate accountability. Jadi pengambil keputusan dalam proyek ini harus ikut bertanggung jawab dan diaudit secara terbuka sambil kemudian menunggu jalan pintas, jalan tengah untuk melihat kembali proses restrukturisasi utang yang mungkin dilakukan. Nah, sekarang memang dialihkan ke Danantara ya. Iya. Sebelum itu ya, Mas Media, sebelum kita membahas opsi apakah Danantara juga harus ikut membayar utang ini, kemarin Pak Luhut juga menyampaikan bahwa China itu mau restrukturisasi asalkan proyek kereta cepat itu berlanjut ke Surabaya. Kita simak dulu pernyataan selengkapnya. Masalah Cina itu hanya bilang kita akan mau terus sampai ke Surabaya kalau kalian tadi menyelesaikan masalah restructuring ini segera. Saya bilang waktu ke Cina 3 bulan lalu, oke, tapi tinggal nunggu Kepres supaya timnya dikerjakan. Tadi kemarin saya sudah bilang sama Pak Rosan, saya bilang Rosan segera aja bikin itu, orangnya ini, kalau bikin Kepresnya, ya dia bilang saya bicara Presiden. Jadi teman-teman sekalian, tidak ada yang nggak bisa diselesaikan. Negara sebesar ini, kewenangan di Presiden, sepanjang kita kompak, apa sih? Itu bisa selesaikan. Mas Media, bagaimana itu? Jadi China mau saja restrukturisasi asal proyek kereta cepatnya berlanjut. Tidak hanya sampai ke Bandung saja, tapi berlanjut ke Surabaya. Apakah ini bisa menjadi solusi? Restrukturisasi itu dalam konteks ekonomi bukan bahasa positif. Restrukturisasi itu berarti ada masalah dalam proyeknya, kita harus meninjau kembali struktur hutang, dan pasti ketika ada restrukturisasi ada yang dirugikan. Dalam konteks proyek WUSH ini, yang paling dirugikan jelas adalah pemerintah Indonesia, karena posisi asetnya itu ada di Indonesia, dan hutangnya kemudian ditautkan ya kepada BUMN saat ini, KAI dan beberapa BUMN lainnya. Jadi saya kira kalaupun dilakukan restrukturisasi itu juga belum tentu mencapai titik di mana Indonesia akan untungkan. Karena lagi-lagi laporan banyak media keuangan itu menyebutkan kerugiannya itu hingga 1 triliun dalam semester pertama 2025. Jadi kalaupun dilakukan restrukturisasi, Indonesia tidak dalam posisi yang menguntungkan. Itu satu hal ya. Memang ada banyak jalan yang bisa dilakukan lewat restrukturisasi, mulai dari kembali bunga, kemudian tenor, termasuk juga mungkin sharing ya beban hutang ini dalam bentuk operasional dan lain-lain. Menurut saya jalan seperti ini adalah jalan yang memilukan dalam konteks Indonesia hari ini. Sebab ketika melakukan restrukturisasi dalam proyek-proyek apalagi yang dilakukan oleh Cina ya, ada banyak benchmark kondisi yang terjadi di Afrika termasuk di Sri Lanka, di mana pelabuhan kemudian direstrukturisasi, akhirnya kepemilikannya beralih kepada kepemilikan investor asing. Jadi menurut saya ada banyak keganjilan dalam proyek ini.
ini harus diusut tuntas. Makanya sebelum restrukturisasi, audit independen oleh lembaga internasional harus dilakukan dulu. Baru kemudian kita lihat bagaimana cara mengurangi beban jangka panjangnya. Karena kalau hitung-hitungannya saat ini dengan hanya 22 ribu penumpang ya, dari target 61 ribu, maka angka itu jangankan untung ya, membayar bunga hutang saja belum tentu cukup. Jadi kita perlu lihat lagi dari aspek non ekonominya juga, Mbak. Siapa yang bertanggung jawab terhadap proyek ini dan kenapa ini kemudian bisa terjadi? Iya, mencari siapa yang bertanggung jawab itu satu hal ya, tapi soal beban utang yang akan jatuh tempo nanti, Mas Media, siapa yang paling bertanggung jawab untuk melunasinya? Sekarang kan ada opsi antara APBN dan kemudian Danantara, siapa yang paling bertanggung jawab sebetulnya? Sekarang kalau mau digeser ke Danantara, poin plusnya adalah KAI tidak lagi terbebani. Ini menguntungkan masyarakat luas ya. Dan itu satu hal, itu patut diapresiasi, Pak Menteri Keuangan sudah mengambil langkah yang sangat tepat membebani APBN. Tapi ini juga Danantara kan kita juga tahu ya, BUMN kita juga disuntik oleh negara. Jadi jangan sampai ada risiko terselubung yang ujung-ujungnya juga akhirnya kan pakai uang rakyat juga. Nah, kalaupun nanti dikelola oleh Danantara, Pak Rosan tadi juga sudah berkomentar ya, banyak jalan yang bisa dilakukan. Maka yang pertama menurut saya lindungi keuangan negara, jangan biarkan ada bailout terselubung di mana Danantara disuntik pakai APBN, itu hal. Yang kedua mungkin bisa dibagi tanggung jawab pembayarannya. Dibagi ke KCIC, dibagi ke investor China, termasuk juga pihak perbankannya, termasuk juga dibagi juga tanggung jawabnya lewat mekanisme yang mudah-mudahan tidak merugikan Indonesia. Lagi-lagi ini harus dilihat kembali, kedua belah pihak harus duduk bersama ya. Tapi menurut saya banyak opsi yang masih bisa dilakukan. Mungkin yang satu lagi yang paling penting, pisahkan utang produktif dengan utang yang bermasalah. Jadi kalau utang produktif itu kan bisa direstrukturisasi ya, atau mungkin dilanjutkan. Tapi kalau utang produktif mulai dari delay, salah desain, pembengkakan biaya, ini kan nggak bisa begitu saja. Jangan polanya itu restrukturisasi, tapi kemudian harus dilihat apakah ada indikasi penyimpangan. Mungkin bisa masuk ke ranah hukum kalau masih bisa diselamatkan. Jadi dengan cara ini pemerintah bisa bilang bahwa ini bermasalah dan harus tanggung renteng. Pihak terkait tidak hanya KAI, KCIC, tapi pihak China juga bertanggung jawab dan kemudian berbagi risiko terkait ini, Mbak. Baik, indikasi penyimpangan juga harus diselidiki ya kalau menurut Anda. Terakhir, Mas Media, kalau kita melihat kasus-kasus kereta cepat yang ada di luar negeri, adakah misalnya success story yang sebetulnya bisa kita contoh? Yang kami ketahui misalnya kereta cepat Jepang, mereka itu bisa mendapatkan laba 70% dari periklanan, retail, properti, artinya tidak semata mengandalkan tiket penumpang ya. Adakah itu bisa kita tiru di Indonesia? Saya kira kalau untuk ide kereta cepat dalam konteks hari ini ya, pertumbuhan ekonomi terus maju, nggak ada masalah ya sepanjang proses pendanaan pembangunannya dilakukan dengan baik, transparan, visibility study-nya benar. Cuman kan ini banyak masalah ya, sejak awal cenderung dipaksakan, bahkan ketika sudah berjalan pun stasiun-stasiun penunjang dan juga sumber daya ekonomi yang ada di sekitar jalur kereta api cepat itu belum berkembang dengan baik. Jadi ada banyak titik-titik tertentu yang jadi loophole sejak awal pembangunan ini. Dan kalau kita lihat di negara lain ya, tidak ada pembangunan yang bisa dilakukan semudah membalikan telapak tangan. Saya setuju, kita harus berinvestasi pada transportasi publik. Tapi kalau dilihat lagi ya, kebutuhan KAI, ada satu studi yang saat itu bagus sekali. Kebutuhannya itu bukan Bandung-Jakarta, mungkin Surabaya-Jakarta jauh lebih efektif. Masuk juga dorongan untuk subsidi kereta api saat ini dan penambahan jalur. Nah ini kan anehnya kemudian muncul kereta WUS Bandung-Jakarta dengan angka yang bombastis sekali. Nah ini yang kemudian dipertanyakan oleh banyak akademisi ya, yang berkaitan dengan industri perkereta apian. Dan ini juga sisi ketidakadilannya juga, Mbak. Sebetulnya kalau dari segi kereta cepat nggak ada masalah, kereta api nggak ada masalah. Tapi kita lihat juga
transportasi publik di wilayah lain di luar Pulau Jawa misalkan ya. Jadi ada sisi-sisi tertentu yang juga mungkin perlu dikaji dalam setiap Baik, Mas Media. investasi transportasi publik di Indonesia. Yang mudah-mudahan kondisi seperti ini nggak terulang kembali. Ya, Tapi ya. lagi-lagi ini karena triliunan rupiah ya, triliunan rupiah, jadi perlu dicarikan jalannya agar tidak merugikan keuangan negara, begitu Mbak. Itu yang kita harapkan. Terima kasih Mas Media atas pandangan Anda di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.